Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan mempresentasikan terkait video menerapkan komunikasi efektif. Saya di sini Nimaya Dewi Adriani sebagai perawat 1. Saya Ade Fani sebagai perawat 2. Saya Rizka Oktavia sebagai perawat 3. Saya Rizka Ismia sebagai pemateri 1. Saya Ingrid Rizky Bautani sebagai pemateri 2. Saya Nur Siva sebagai keluarga pasien. Selamat menonton. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan komunikasi antar kedua belah pihak, komunikator dan komunikan, agar sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan. Terus, adapun syarat-syarat daripada komunikasi efektif itu sendiri, yakni yang pertama menciptakan suasana yang menguntungkan. Terus yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Terus yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat pihak komunikan. Terus yang keempat, pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkan. Terus yang kelima, pesan dapat menimbulkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Selanjutnya, adapun ciri-ciri daripada komunikasi efektif itu sendiri, yang pertama menyediakan informasi yang praktis, yang kedua memberikan fakta dibandingkan kesan, terus yang ketiga mengklarifikasi dan menyingkat beberapa informasi, terus yang keempat masyarakat bertanggung jawab secara jelas, dan yang kelima membujuk dan menyediakan rekomendasi. Bagaimana Sus dengan keadaan anak saya sekarang? Baik Ibu, jadi di sini untuk perkembangan anak Ibu sendiri yang saya dapat lihat dari hasil tesnya itu sudah membaik dari sebelumnya, karena mungkin Ibu sudah merawat anak Ibu di rumah dengan baik. Terus jadi Ibu di sini tidak usah khawatir untuk perkembangan kesehatan anak Ibu lebih lanjut. Jadi Ibu cukup perlu tetap memberikan obat sesuai anjuran dari dokter perharinya dan terapkan gaya hidup sehat aja di rumah Bu, biar tetap anaknya dalam kondisi yang fit dan sehat. Terima kasih. Aspek komponen dari komunikasi efektif ada 5 aspek. Yang pertama ada kejelasan atau clarity, pesan yang disampaikan. Yang kedua ada ketepatan accuracy, informasi yang diberikan benar. Yang ketiga ada konteks, gaya bicara dan pasien disampaikan tepat. Yang keempat ada alur atau flow, pesan disampaikan secara sistematik. Yang kelima ada budaya atau kultur, pesan yang disampaikan sesuai bahasa yang berlaku. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Faktor dibagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor teknis komunikasi meliputi 9 bagian. Yang pertama ada speed atau tempo, yang kedua ada volume, yang ketiga ada aksentuasi, yang keempat ada artikulasi, yang kelima ada projection, yang keenam ada pronunciation atau pelafalan, yang ketujuh ada repetition atau pengulangan, atau yang ke-8 ada hindari gumangan, yang ke-9 ada ringkas. Selanjutnya ada faktor lainnya meliputi 7 bagian. Yang pertama, kepercayaan komunikasi terhadap komunikator. Yang kedua ada kejelasan pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada keterampilan komunikasi komunitor. Yang keempat ada daya tarik pesan. Yang kelima ada kesesuaian isi pesan dengan kebutuhan komunikan. Yang keenam ada kemampuan komunikan dalam menafsirkan pesan. Yang ketujuh setting komunikasi kondusif. Selanjutnya ada cara meningkatkan komunikasi verbal efektif. Yang pertama ada komunikasi SBAR. S-nya itu situation, B-nya background, A-nya assessment, yang R-nya recommendation. Dilakukan pada saat serah terima pasien, saat petugas melaporkan kondisi pasien pada dokter penanggung jawab pasien. Komunikasi TBAK atau tulis baca komunikasi dilakukan saat petugas menerima instruksi verbal perteleponan atau lisan dari DPJP. Yang selanjutnya ada saat petugas menerima laporan hasil kritis. Prosedur komunikasi TBAK dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menerima disampaikan pengirim catatan perkembangan pasien terintegrasi. Yang kedua, ada penerima pesan membacakan kembali instruksi lengkap tersebut kepada pemberi pesan. Yang ketiga,
Pemberi pesan mengkonfirmasi isi pesan dengan jawaban ya benar. Yang keempat ada pemberi pesan instruksi menandatangani dan menulis tanggal dan jam penanda tangan dalam kontak stempel konfirmasi dalam catatan perkembangan terintegrasi dalam waktu 1x24 jam. Dan saat ini di ICU ada 1 orang, sama seperti kemarin, tidak ada pasien baru, yaitu atas nama Tuan W dengan umur 55 tahun dengan diagnosa medis CKB, dan pasien masih belum sadar dengan GCS E1, M1, dan V1. Rencana yang sudah dilakukan yaitu pemberian terapi obat terjadwal. Tadi pagi sudah dilakukan oral higien dan sudah dimandikan. Terus kita sudah melakukan section setiap 2 jam sekali. Hasil leukosit tadi pagi 16.000 per ul. Untuk status hemodinamiknya tadi pagi sempat naik tekanan darahnya dan sudah diberikan terapi tekanan darah. Rencana yang belum dilakukan yaitu konsultasi dengan spesialis saraf, dan rencana beliau visit hari ini yaitu jam 3.